Puji Tuhan. Siapa yang sudah menangkap pesan Tuhan yang sudah disampaikan pada minggu lalu? Apa yang sudah nangkap? Oh, saya tangkap Tuhan. Amin. Ada yang dibilang akan diberkati berlimpah-limpah. Saya nggak salah, bukan 17M ya, tetapi 17 triliun. Nah, gitu ya. Langsung ketawa Bapak yang berkumis. Seperti itu. Bapak Anda sendiri yang berkumis sih. Jadi siapa yang sudah menangkap pesan Tuhan pada khotbah ibu pada minggu lalu? Boleh katakan? Amin. Sudah angkat tangan. Apa ya pesan Tuhan pada minggu lalu dalam firman Tuhan? Ayo, sudah angkat tangan semua. Apa pesan Tuhan, saudara? Apa? Apa? Tahun kelimpahan. Amin, saudara. Sadar nggak, saudara? Sadar nggak? Kita saat ini Tuhan lagi membawa kita untuk masuk di tahun yang berkelimpahan. Amin, saudara. Sadar nggak kerohanian kita saat ini sedang diperbaiki oleh Tuhan untuk kita masuk dalam tahun kelimpahan. Supaya apa, saudara? Supaya seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, ketika kelimpahan itu dianugerahkan kepada kita, ketika kelimpahan itu diberikan kepada kita, kita tidak salah gunakan. Amin. Kita pakai untuk kerajaan Tuhan. Kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Artinya tidak ada satupun yang kita curi dari Tuhan. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang inti dengan Tuhan, yang inti, yang dekat dengan Tuhan, yang menerima pesan ini, bahwa di masa-masa akhir ini, di putaran-putaran terakhir ini, Tuhan rindu melimpahkan berkat berlimpah-limpah bagi anak-anak Tuhan. Amin. Sebelum masa-masa yang berat akan datang, sebelum masa-masa yang sulit akan datang, sebelum masa-masa yang sukar akan datang, Tuhan rindu lebih dulu mempersiapkan anak-anak Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya tidak ada dalam kekurangan, supaya semuanya bercukupan, supaya semua bisa bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, itu adalah cara Tuhan, alat Tuhan untuk kita menjangkau jiwa dan kita kembalikan kepada jiwa-jiwa. Amin, saudara. Saudara, karena pelayanan itu seperti ibu katakan, perlu dana, saudara, perlu biaya, perlu, saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat kaya. Amin. Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat hebat. Saya tidak lupa, karena baru minggu kemarin, beberapa hari ini saya ikut seminar itu dari hari Senin sampai hari Kamis, sampai hari Jumat, sampai hari Jumat. Itu hanya hari Rabu yang saya minta isi. Itu Zoom itu full sekali, dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Hanya istirahat, makan siang saja, lanjutkan. Dan pada ujung seminar itu mereka meminta, saudara, meminta untuk menggambarkan apa yang Tuhan tahu di hati setiap peserta untuk masa depan pelayanan. Ya sudah, disuruh gambar apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tahu dan sebagainya. Saudara, saya gambaran saya itu 2 kertas HVS, besar sekali. Mereka kaget, banyak sekali gambarnya besar, karena susah gambar semua. Gereja, stadion KAB Gunung Sion, ya, rumah sakit Gunung Sion, pantai asuhan Gunung Sion, panti jompo Gunung Sion, sekolah dari SD sampai SMA Gunung Sion. Pokoknya saudara, saya gambar semua yang kita doakan di Menara Doa. Amin, saudara. Kaget mereka, saudara, kaget. Wah Pak, serius, wah serius. Terus ada lagi yang bilang, oh pasti, oh Bapak ini semua jemaat-jemaat itu semua jemaat-jemaat yang sudah kuat. Oh semua jemaat-jemaat itu orang Cina semua pasti pengusaha besar. Saya bilang enggak. Saya bilang 99% jemaat adalah orang Batak. Kaget mereka, saudara. Tapi saya bilang saya tidak melihat kondisi jemaat. Walaupun sudah kaya, saya akan memandang Tuhan, Tuhan yang berbicara. Amin, saudara. Tuhan kita hebat, amin. Berikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih
sebatas mata kita. Amin. Tidak, saudara. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu pada khotbah yang kemarin, berkat yang berlimpah-limpah yang terutama yang Tuhan mau adalah kerohanian kita. Amin. Kerohanian kita itu dia sudah berlimpah-limpah, maka berkat itu akan Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam minggu ini, saudara, terus Tuhan berbicara kepada saya satu ayat firman Tuhan yang sudah seringkali kita baca, dan maka ini mungkin menjadi ayat hafalan saudara dan saya. Tapi Tuhan meletakkan di saya ada sesuatu rahasia di balik semua firman Tuhan ini di ayat ini. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, betul sekali saya merenungkan iya dan betul. Kadang-kala kita nggak sadar, kadang-kala kita nggak mengerti. Padahal sejak dari awal Tuhan merindukan manusia ciptaannya hidup dalam kelimpahan. Amin, saudara. Hidup dalam kelimpahan. Tapi kenapa itu hilang? Karena kita mengejar yang lain. Amin, saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja diambil ke Mesir dapat anugerah yang besar, yang luar biasa dari Tuhan. Kita masuk dalam putaran yang terakhir ini, dan kita masuk dalam bilangan umat-umat yang akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur, saudara. Ini gak disuruh dan bilang dari siapa-siapa, langsung ibu dapat sendiri dari Tuhan. Udah dari mana-mana bilang, oh ini berkelimpahan loh. Dan artinya, oh maka Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Siap diberkati oleh Tuhan, siap dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Sebelum saya bawa firman, saya cerita di sini. Ini cerita, saudara, cerita. Ada satu anak Tuhan, dia setia memberikan persembahan. Awalnya, saudara, setia. Dari mulai per bulan itu cuma 150.000. 150.000 dia berikan itu, dia setia sekali. Kepalanya senang sekali karena dia melakukan dengan setia. Sudah mulai berkati, sudah. Dia sudah mulai memberikan per bulannya 500.000. Oh, makin setia dia, makin setia. Dan terus diberkati, naik saudara, sampai ke angka dia kasih per bulan itu 3 juta. Oh, makin diberkati dia, makin semangat dia. Dan semakin naik, sampailah pada angka yang berapa, saudara? Dia harus beri per bulan dalam sebulan 100 juta. Satu bulan dia harus kasih per bulan 100 juta. Berarti pendapatannya itu sudah gede sekali. Usahanya dan pekerjaannya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara, akhirnya, saudara, dia kasih per bulan, memang dia kasih, tapi 2 bulan atau 3 bulan sekali 100 juta. Nah, saudara, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti, saudara, dalam hal kecil kita setia. Ketika Tuhan percayakan hal yang besar, kita nggak setia, bahkan kita mencuri dari Tuhan. Jadi, saudara, saya percaya kita semua di tempat ini sudah siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap dilimpahi oleh Tuhan, dan kita siap kembalikan kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata, perpuluhan saya itu gede. Ada waktu saya melayani di Jakarta, saya sering diundang di salah satu gereja besar. Saya layani di situ pemuda, dan pengurus pemuda itu dia adalah bendahara. Dan dia suka share bahwa bagaimana berkat Tuhan yang mengalir bagi gereja mereka. Satu orang bisa kasih per bulan itu 1 M. Satu orang bisa kasih per bulan 1 M. Seperti itu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang memberi banyak ini, saudara, dia mengatur semua pelayanan. Oh ini karena dia yang paling banyak memberi, saudara. Itu berarti kita belum siap diberkati. Berapa tadi Nanda? 17 triliun. Belum siap diberkati 17 triliun berarti. Dan karena kemarin ibu khotbah ibu kasih ilustrasi Bapak Nanda, terima 17 triliun. Nah, langsung diaminkan. Amin. Gitu kan?
Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti dia belum siap diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Karena saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan mau, kita harus dulu datang kepada Tuhan. Kita betul-betul harus kuat dulu, supaya kelimpahan itu tidak membawa kita kepada kebinasaan, tapi membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan kasih satu ayat ini kepada saya. Mari kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan. Matius 6. Pasti sudah tahu ayatnya keberapa? Ayo, ayatnya keberapa? Matius 6 ayatnya keberapa? Mantap sekali. Sudah tahu. Puji Tuhan. Tapi hari ini kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Sudah dapat katakan amin? Oke, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Saudara tetap duduk saja. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, demikian kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Saudara, kita mau hidup dalam kelimpahan. Kalau kita rindu supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kelimpahan, kesempatan itu tidak hilang. Mari saudara, kita cari kerajaan Allah atau kerajaan surga dan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini saya tidak akan bahas dalam perikop ini. Perikop ini menceritakan tentang hal kekhawatiran soal makanan dan pakaian. Dan Tuhan menggambarkan di situ bahwa burung-burung aja Tuhan pelihara. Amin. Bunga-bunga aja Tuhan danani. Apalagi kita ciptaannya. Nah, saudara, ada yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya bukan berbicara tentang itu, tapi berbicara tentang kelimpahan. Rahasia bagaimana kita akan dilimpahkan oleh Tuhan. Hidup dalam kelimpahan adalah kita mencari kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dalam ayat ini Tuhan berbicara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang terutama dan terutama, kita harus cari kerajaan Allah. Amin, saudara. Apa, saudara? Yang terutama, kita harus cari kerajaan Allah. Mau tidak mau, Yesus mengajak, Yesus merindukan, Allah sangat merindukan supaya kita yang paling terutama, yang paling terutama adalah kita mencari kerajaan Allah atau mencari kerajaan surga. Kenapa, saudara? Kita harus mencari kerajaan Allah. Nanti kita akan lihat ada berkat kelimpahan yang Tuhan akan berikan ketika kita mencari kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena yang terutama bagi Tuhan adalah keselamatan saudara dan saya. Amin. Adalah keselamatan kita. Kerajaan Allah di sini berbicara keselamatan yang besar, keselamatan yang kekal, yang dikerjakan oleh Tuhan. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita cari. Jangan dulu kita cari yang lain dalam firman Tuhan. Jangan dulu kita utamakan hal-hal yang lain, tetapi utamakan dulu kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka Tuhan akan apa? Menambahkan yang lain-lain. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus kerajaan Allah, keselamatan yang kekal. Berbicara keselamatan, Tuhan lebih sangat mengutamakan supaya keselamatan ini jangan sampai hilang dalam hidup kita. Kita sudah mencari yang lain. Oh, kita sudah ingin sekali kelihatannya itu rohani. Oh kan Pak Pendeta, saya mau bekerja ini, saya usaha ini, saya kejar semua ini kan untuk saya bantu gereja, untuk kemuliaan Tuhan, Pak. Nggak apa-apa kan Pak kalau saya bolong-bolong ibadah? Nggak apa-apa kan Pak kalau ya sebulan 2 kali saya datang ibadah? Atau saya doa ya sebulan sekali? Nggak apa-apa kan Pak? Ini kan untuk gereja Pak, ini kan untuk pelayanan Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi ternyata rohaya, saudara.
kan? Bukan rohani tapi rohaya. Ini bukan ani-ani ya seperti ilustrasi buben, tapi rohaya. Nah, seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai keselamatan itu hilang dari kita. Karena saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah? Saudara, sumber segala berkat dari surga, dari kerajaan Allah. Amin, saudara. Kami carilah kerajaan Allah. Ada orang berkata, oh, saya kan diberkati karena ya saya yang ini dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Oh, saya kan diberkati karena ini dan sebagainya. Bukan seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan sekali lagi, sumber berkat itu dari surga, saudara. Amin. Dari kerajaan surga. Bukankah firman Tuhan baik berkata, oh kerajaan surga itu sangat luar biasa megahnya dan luar biasa mewahnya. Amin, saudara. Lantainya dari apa, saudara? Emas. Nah, saudara, ada kakak saya ini, dia lagi Manado ini kan lagi momen dengan tambang emas. Jadi dia cari-cari emas. Saya bilang nggak usah susah-susah karena dia fotoin, ada video dikirim. Masuk lubang itu memang sempit sekali, saudara. Susah. Saya dari dulu saya tidak mau, saudara, karena itu repot sekali, saudara. Masuk ke dalam lubang, kedalaman berapa, cari emas dan sebagainya. Oh, repot, susah. Dan saya dulu takut kalau dia itu gempa, saudara. Oh, gempa banyak yang ketipu, saudara. Nah, seperti itu. Saya bilang nggak usah susah-susah cari emas seperti itu. Saya bilang, ya ke surga aja, banyak emas di surga, saudara. Yang lantainya aja emas dan sebagainya. Dia bilang belum, katanya belum dan sebagainya. Nah, saudara, karena surga firman Tuhan berkata itu banyak sekali emas. Oh, itu sangat luar biasa. Oh, kekayaan surga itu tidak akan habis-habis. Amin, saudara. Dan saudara, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan maksudkan. Carilah dulu kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenarannya. Karena sumber berkat dari sana. Ketika kita mencari kerajaan Allah adalah artinya kita mencari terus keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Dan saudara kasih dari Yesus Kristus, kalau kita mundur dalam Matius pasal 3, Matius pasal 3, mundur dalam Matius pasal 3 kalau tidak salah ayat 2. Di situ firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Betul? Matius 2 ya. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul, saudara, kita harus bertobat dan mengejar terus keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, atau keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau terus supaya kita mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan mau, saudara, seperti yang sudah disampaikan pada bulan, yang terutama adalah kelimpahan rohani kita. Amin, saudara. Kenapa Tuhan suruh cari kerajaan surga? Supaya kita sadar betul, kita tahu betul bahwa berkat-berkat itu dari Tuhan. Supaya kita mengerti betul, oh iya, segala kelimpahan hanya ada dalam surga, rohani dan jasmani. Amin, saudara. Karena berbicara kerajaan surga adalah berbicara tentang berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau memastikan supaya kita semua masuk dan tetap tinggal dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan. Karena itu Tuhan terus carilah dulu kerajaan surga. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, saudara, di sini Tuhan mau supaya jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan dan terus menghadirkan kerajaan Allah dalam pribadi kita, bahkan dalam keluarga kita. Amin, saudara. Tuhan mau dan Tuhan rindukan. Jangan pernah berhenti mencari kerajaan surga. Sebab kalau dalam Filipi 2 ayat 12, di situ Tuhan suruh supaya terus mengerjakan apa? Keselamatan. Dengan apa, saudara? Dengan takut dan gentar.
Saudara bos bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 12. Supaya kita mengerjakan semuanya itu dengan takut dan gentar, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Siapa yang tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan? Walaupun hujan seperti tadi pagi, tetap datang mencari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Tadi pagi saya terus selesai berdoa, hujan sudah gelap sekali. Tapi Tuhan, biarlah jemaat Tuhan tetap mencari Tuhan. Karena saudara ada berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan janjikan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan jangan pernah berhenti untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam pribadi kita, bahkan dalam keluarga kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ kita sudah melihat kerajaan Allah. Sekarang kita lihat kebenarannya. Kebenaran yang di sini ditujukan kepada Yesus. Amin, saudara. Kebenaran di sini ditujukan kepada Yesus. Nah, saudara, kenapa dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara yang suka baca firman Tuhan, sekali-sekali kalau setiap baca firman Tuhan, perhatikan kata-kata yang namanya kebenarannya dan sebagainya. Kalau saudara itu ada sekitar 90 lebih, saudara. 90 lebih kata ini di dalam Alkitab diulang-ulang, saudara. Kebenaran siapa, saudara? Kebenaran Yesus. Saudara dikasih kepada Yesus Kristus, Yesus sudah datang ke dunia dan dia sudah memberikan teladan dan dia sudah memberikan contoh bagaimana dia hidup yang sangat luar biasa dalam dunia ini, dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam sikapnya. Saudara, karena itu Tuhan mau supaya apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan memberikan contoh dan teladan, biar kita semua tetap mengerjakan itu dengan setia dan taat seperti Yesus. Ketika dia ada dalam dunia ini, dia hidup dalam kebenaran, dia terus mengerjakan semuanya itu dengan taat dan setia. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kebenaran Yesus, pasti saudara, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin, saudara. Seperti firman yang sudah disampaikan Ibu kemarin. Kalau firman Tuhan berkata, jadilah engkau sempurna seperti Yesus. Bisa nggak? Bisa. Karena kalau orang suka ngeles, karena dia mesti mau leha-leha, karena dia mesti belum mau diproses terlalu pedas. Jadi dia bilang, ya kan saya mesti manusia yang belum sempurna. Tetapi firman Tuhan akan dalam Korintus, saudara, jadilah serupa dan gambar seperti Kristus. Amin, saudara. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi saudara menjadi sempurna, pasti bisa. Siapa yang sudah sempurna di dunia ini terus terangkat ke surga? Siapa? Siapa, saudara? Siapa? Tidak ada yang tahu. Hah? Amin, saudara. Jangan takut-takut, saudara. Kencang-kencang lagi, saya bawa ini tas, apa namanya? Backbreak. Saya kasih backbreak. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara, sudah ada contoh. Bisa nggak kita hidup dalam sempurna? Tapi memang saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada orang juga melihat, saya belum mau terangkat, tapi kalau saya hidup sempurna langsung diangkat katanya. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita tetap setia, taat seperti Yesus. Yesus sudah hidup dalam kebenaran. Dia sudah memberikan teladan. Dia sudah memberikan contoh. Kalau saya sama ibu suka diskusi ya, suka ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan, sebenarnya di zaman ini, masa-masa ini kita anak-anak Tuhan itu enak sekali. Karena sudah ada firman Tuhan. Kalau di zaman dulu, saudara, tunggu dulu Tuhan berfirman kepada orang-orang yang memang Tuhan spesialkan dan lain sebagainya supaya firman itu datang. Tunggu dulu. Seperti bangsa itu, tunggu dulu. Sekarang kita enak, saudara, sudah ada contoh-contoh. Tokoh-tokoh Alkitab itu banyak contoh, banyak tokoh Alkitab yang luar biasa, yang memberikan contoh yang kita itu enak, saudara. Sudah ada contoh, saudara. Kan sudah ada contoh enak, saudara. Kalau kayak saya ingat dulu, kalau saya belajar sekolah ya masih SD, kalau sudah ada contoh, terus saya cepat kerjain. Wah, kalau nggak ada contoh, aduh saya masih pusing, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada sama fikis ketawa-ketawa di belakang. Nah, berarti mereka kalau sekolah suka dia contoh terus. Tahu mereka. Nah, Vicky sama Nanda ini mereka sudah jadi pelayan Tuhan. Amin.
Mereka mulai bagi-bagi. Khususnya itu di bidang pelayanan pastori. Jadi jemaat Tuhan, kita ada wadah baru, ada wadah yang namanya pelayanan pastori. Siapa saja bisa melayani. Karena saya merespon yang ibu bilang, siapa yang tidak melayani, tidak capture. Waduh Tuhan, jemaat ini bagus, saya bisa berdoa, saya bisa begini dan sebagainya. Tapi ini tidak ada alasan lagi bagi jemaat. Amin. Sudah ada pelayanan pastori. Pelayanan pastori itu apa? Nah itu ditanya kepada Ben. Itu bagian bersih-bersih soalnya saudara, bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi saya bilang kepada mereka berdua, ingat, kalian berdua sekarang bukan Vicky yang biasa, bukan Anda yang biasa-biasa. Kalian sudah membawa nama Tuhan, kalian sudah menjadi pelayan Tuhan. Saya katakan ke mereka berdua harus kurangi bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang jauh dengan Tuhan. Tapi belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya bilang kalau kalian tidak bisa bangun pagi, saya siram pakai air. Karena mereka tinggal di sini kan, saya bilang saya sudah bilang Tuhan, jangan lagi marah-marah, saya siram pakai air. Nah, bangun telat saya siram pakai air. Nah seperti itu. Tapi itu sekedar info sudah. Nah puji Tuhan, yang mau bergabung silakan. Kalau yang sudah besar-besar kan malu kalau saya siram lagi pakai air. Nah saudara dikasih oleh Yesus Kristus kembali kepada firman Tuhan. Sudah kita terus mengerjakan seperti Yesus kerjakan. Kalau kita saja melihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu sudah sangat dahsyat dan luar biasa, mudah dan gampang kita kerjakan. Tetapi pertanyaan, mengapa begitu banyak anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran tidak melakukan kebenaran, yang sudah ada contoh yang tidak lakukan seperti contoh yang sudah ada? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi banyak anak Tuhan. Tetapi saudara, kita yang ada pada pagi hari ini, mari kembali kita melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terlebih pribadi Yesus ketika ia ada dalam dunia ini, dia mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Dan ingat, di dalam Yesus tidak ada kesombongan. Apakah Yesus tidak mempunyai kuasa ketika dia di dunia? Oh, sangat berkuasa, amin. Dia menyembuhkan orang seketika, orang yang lumpuh, orang yang buta dan lain sebagainya. Begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi ingat saudara, di setiap mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, Yesus berkata apa saudara? Segala kemuliaan adalah bagi Bapa. Amin saudara. Semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan baru mendapat karunia yang sedikit saja, sudah luar biasa dan sebagainya, kita lupa kembalikan kepada Tuhan. Ingat saudara, semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi setiap siap-siap setiap pelayan Tuhan dan kita semua, ketika kita diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, kita harus selalu kembalikan kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan seperti jadi cerita tadi saudara, dalam ilustrasi tadi, waktu dia memberikan perpuluhan yang kecil setia sekali. Ketika sudah masuk dalam angka 100 juta, mulai mikir-mikir dia. 3 bulan lah sekali, sebulan kan, kalau sebulan sekali waktu banyak. Dan dulu ini ada juga jemaat bilang sama saya, waktu saya pelayanan di Jakarta, memang gembala saya memang sudah cukup punya uang karena dia punya usaha dan lain sebagainya. Terus dia bilang, Pak, saya kasih perbulan lagi kepada di gereja. Karena kan Bapak Gembala sudah kaya dan sebagainya. Saudara, pemahaman kita jangan sampai di situ. Amin, saudara. Karena bukan masalah gembala yang kaya atau sama yang kaya, saudara, tetapi masalah kita melakukan firman Tuhan, mengembalikan diri Tuhan. Amin, saudara. Dan ada juga yang bilang bagi saudara, perbulan saya sudah gede, sudah besar. Seperti itu. Saya kan sudah kasih uang besar sekali buat gereja. Begitu, saya tak perlu lagi lah tumbang ini sebagainya. Saudara, ingat, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Bukan berarti kita sudah berkorban, bukan berarti kita sudah memberikan persembahan. Bukan, itu hanya perpuluhan itu dan milik Tuhan. Amin. Di luar itu baru kita memberikan korban. Nah saudara, dikasih oleh Yesus Kristus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tahu kita mencari kerajaan Allah, keselamatan yang kekal itu supaya jangan hilang. Keselamatan yang kenapa kita mencari surga? Karena ketika kita mencari surga, kita tahu segala berkat itu datang dari Tuhan. Amin saudara, bukan dari siapa-siapa, bukan dari saya hebat, bukan ini kan usaha saya, ini karena saya berjuang, berkomitmen, bekerja dan sebagainya. Enggak saudara, kalau Tuhan kasih tubuh saudara nggak bisa kerja saudara, percaya, betul saudara? Nggak bisa, karena yang punya kuasa itu Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesehatan, anugerah, kasih pikiran kita yang cerdas, bisa mengelola segala pekerjaan usaha kita. Itu karena Tuhan, saudara, karena Tuhan. Nggak banyak pengusaha ketika mereka mengelola dengan kepandaian kepintaran mereka,
di luar Tuhan. Ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, dia stres, dia bisa bunuh diri, bahkan dia bisa gila, nggak bisa kerja lagi. Ya. Tetapi saya melihat anak-anak Tuhan, ketika ada tantangan, ada masalah, ada proses Tuhan, Tuhan terus memberikan hikmat dan hikmat dan hikmat. Amin, saudara. Dan sampai ketika dia berhasil, supaya terus ingat, oh iya karena Tuhan, karena Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, itu yang Tuhan mau. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan langsung cari-cari yang lain, saudara. Enggak, saudara. Kalau firman Tuhan di situ dalam perikop Matius 6 ini Tuhan katakan, jangan takut soal apa? Makan dan minummu, soal pakaianmu. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Amin, saudara. Itu yang luar biasa. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kebenaran Yesus, ketika kita hidup seperti Yesus dalam kebenaran, pasti saudara nggak gampang, saudara. Pasti nggak gampang. Tetapi saudara belajar terus seperti Yesus. Amin, saudara. Belajar seperti Yesus. Mungkin selama ini kita sudah belajar di tokoh-tokoh Alkitab yang lain dan sebagainya. Mari tambah lagi kita melihat sosok Yesus yang sudah hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Saya percaya saudara, ada kekuatan yang memampukan Yesus untuk mengerjakan itu. Saya suka baca sejarah ketika Yesus datang ke dunia. Di situ katakan betul-betul dia hidup, dia 100% manusia. Dia ada rasa lapar, dia ada rasa haus dan lain sebagainya. Dan di situ dikatakan dia memang seperti kita manusia. Tetapi yang menjadi perbedaannya, Yesus itu sejak dia dari kecil, dia hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Sehingga rencana Allah itu terus terjadi dalam hidup itu, saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua jemaat Tuhan yang punya anak-anak kecil, punya bayi. Ayo dari masa ini, dari masa kecil, bawa kepada Tuhan, dekatkan kepada Tuhan, supaya rencana dan destiny terjadi dalam hidup mereka. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Seperti Yesus. Kalau saudara nonton ada film Tuhan Yesus yang masa dia kecil, banyak kita nonton kan masa Tuhan Yesus yang dia besar. Tapi waktu dia masa kecil itu dia bermain seperti anak-anak, saudara. Seperti anak-anak, seperti manusia biasa. Tetapi sejak dari kecil dia sudah memiliki perbedaan yang luar biasa, karena dia hidup terus dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus hidup dalam kebenaran Yesus. Saya percaya saudara, ketika kita terus mencari kerajaan Allah dan kita terus hidup dalam kebenaran, oh Yesus, pasti yang namanya berkat kelimpahan akan secepatnya dipercayakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di sini dikatakan dalam bagian C-nya, saudara, dikatakan di situ semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Coba saudara pikirkan semuanya itu, saudara. Ketika itu dikabulkan, bukankah itu berlimpah-limpah? Amin, saudara. Itu adalah kelimpahan dalam hidup kita. Ketika yang kita perlukan, yang kita butuhkan, makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, semuanya itu ditambahkan kepada kita. Apakah kita tidak hidup dalam kelimpahan? Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang Tuhan rindu dan itu yang Tuhan mau. Tetapi seperti yang firman Tuhan yang dikatakan, kita perlu cari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara, saya mau ngomong serius, saudara. Mari saudara, kita sungguh-sungguh cari Yesus. Mari kita sungguh-sungguh cari kebenaran dan hidup dalam kebenaran Yesus. Amin, saudara. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan, ayo, bukan hanya sekedar melayani, saudara. Mungkin dulu sudah semangat, sudah setia, tapi sekarang lebih lagi yang Tuhan mau, lebih lagi. Kita semua jemaat Tuhan, oh mungkin kita sudah setia dan sebagainya, tapi Tuhan mau masuk lebih dalam lagi, lebih dari itu, saudara. Karena berbicara kelimpahan ini, saudara, gak biasa-biasa. Saudara, yang paling terutama adalah kelimpahan rohani, saudara. Jangan lagi menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang suka berbantah-bantahan dengan Tuhan. Oh, dan gereja Tuhan, oh mesti Tuhan, nantilah Tuhan. Oh kan masih banyak pelayanan Tuhan, oh kan masih banyak waktu. Dan sebagainya. Gak usah, saudara. Gak
rusak. Setiap kali ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Amin, saudara. Setiap kali ada kesempatan, ada waktu, cari Tuhan, datang kepada Tuhan, bangun terus kerajaan Tuhan dalam pribadi makan keluarga kita. Pastikan kita tinggal di dalam Yesus. Amin, saudara. Tinggal di dalam Yesus. Pastikan, saudara. Mari pagi hari saudara pastikan saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan lagi. Saya minta satu orang baca Martin. Baca dengan nada yang kuat. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudara. Amin. Sampai yang mau terus hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Percaya, saudara. Percaya. Ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus, ada kelimpahan rohani, ada kelimpahan jasmani yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara, kita bangkit berdiri, saudara, dan kita merenungkan kebaikan dan